Buat teman-teman mungkin yang perempuan, yang wanita yang sedang tidak berpuasa, sedang menstruasi, itu pun kita tetap harus bawa surat dari dokter ya teman-teman. Jadi benar-benar di situ tuh di Malaysia ini ya sangat menghargai sekali untuk orang berpuasa. Kalau soal makan di tempat umum memang di sini juga dilarang sih meskipun anak kecil ya. Cuman yang aku notice tadi katanya kalau kalian menstruasi dan mau makan di tempat umum harus bawa surat menstruasi dari dokter. Hah? Sumpah kayak gitu guys. Guys, kurang lebih 40 hari lagi kita bakal segera menuju ke bulan suci Ramadan. Dan ya, sebagai umat muslim, tentunya aku sangat excited banget nunggu bulan ini. Karena you know, di bulan Ramadan itu selalu banyak sekali keseruan, bener gak? Di samping kita sebagai umat muslim bisa menambah banyak pahala karena setiap tindakan baik yang kita lakukan, Allah menjanjikan pahala untuk kita. Di bulan ini juga banyak sekali keseruan. Kita bakal menjalankan puasa full selama 30 hari, diakhiri dengan Idul Fitri, sahur bareng, buka puasa bareng, ngabuburit, war takjil, bazar Ramadan. Sumpah, itu tuh hal-hal yang paling kita kangenin dari bulan suci Ramadan ini. Dan 40 hari lagi kita bakal sampai ke bulan itu guys. Dan ya, topik di video kali ini tentunya berhubungan dengan bulan suci Ramadan, dimana di sini ada teman-teman dari Indonesia dan juga dari Malaysia nih yang menceritakan pengalaman mereka ketika mereka berpuasa di Malaysia dan orang Malaysia berpuasa di Indonesia. Keunikan berpuasa di Malaysia, aturan berpuasa di Malaysia, perbedaan berpuasa di Indonesia dan juga di Malaysia. So, aku harap video ini bisa menghibur dan juga bisa menambah wawasan dan informasi buat kita semua, terutama tentang aturan puasa di kedua negara ini. So, I'm so excited. Jadi tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi mau suruh buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu. Nyalakan juga lonceng pastinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Halo teman-teman, saya mau sharing karena saya lagi di Malaysia, lagi puasa di Malaysia. Ternyata kalau di Malaysia ini teman-teman, di sini tuh benar-benar strict banget ya. Jadi kita tuh benar-benar nggak bisa makan di tempat umum. Jadi kita benar-benar kalau mau makan, walaupun anak-anak ya teman-teman, itu di take away aja. Terus kita makan di hotel atau misalkan di rumah. Intinya tidak bisa makan di tempat umum. Kalau untuk minum pun ya harus benar-benar ya kayak sembunyi gitu lah teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang perempuan, yang wanita yang sedang tidak berpuasa, sedang menstruasi, itu pun kita tetap harus bawa surat dari dokter ya teman-teman. Jadi benar-benar di situ tuh di Malaysia ini ya sangat menghargai sekali untuk orang berpuasa. Jadi ini sekedar mengingatkan buat teman-teman yang mau traveling ke Malaysia bulan Ramadan, teman-teman harus jaga banget ya karena itu ada undang-undangnya. Kalau teman-teman ketahuan teman-teman muslim tapi teman-teman makan di publik, itu bisa ditangkap ya teman-teman, bisa get arrested ya. Jadi ya semoga ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau soal makan di tempat umum memang di sini juga dilarang sih meskipun anak kecil ya. Cuman yang aku notice tadi katanya kalau kalian menstruasi dan mau makan di tempat umum harus bawa surat menstruasi dari dokter. Hah? Sumpah kayak gitu guys. Coba jelasin di komen. Di Malaysia itu rayanya atau lebarannya itu Culture shock kayak di Malaysia penuh. Kalau di Indonesia paling lama cuma 3 hari. Tapi sini dia kaget. Wah, ada open house, weekend, weekdays non-stop. 30 hari itu full raya. Biasanya kalau wanita ada 30 pasang mungkin atau 15 pasang. Tapi Tia enggak loh. Yang kedua adalah di Malaysia, ya ini pengalaman Tia, duit rayanya tuh banyak. Bukan Tia dapat tapi anak-anak kan. Jadi kayak oh wow, di Malaysia banyak ya. Itu kalau 1 anak, kalau 3 anak, Oh best kalau dong, Indonesia banyak duit raya. tapi dia nggak sebanyak yang di Malaysia. Yang ketiga adalah kalau di Indonesia, kalau mau menjelang Lebaran besoknya, kita akan 24 jam itu non-stop untuk takbir di masjid atau di jalan sampai pukul 2-3 pagi. Tapi kalau di Malaysia itu ada, nggak ada. Tapi dia mungkin 1 jam, 2 jam. Ini mungkin daerah kawasan Tia lah ya. Bagi dia di Indonesia tuh kalau malam raya itu lebih meriah. Sampai pernah waktu itu kan kita pernah Lebaran di Indonesia, dia pernah mengajak asyam raya di Indonesia untuk pertama kalinya. Jadi kayak kaget, nggak stop nih takbir kan, udah sampai jam 2 pagi, 3 pagi. Padahal itu kita masih tinggal itu di tengah kota loh, di Jakarta. Apalagi kalau di Palembang lagi nggak stop. Jadi itu kayak kaget, lama ya panjang ya. Itu adalah 3 culture shock daripada persiapan raya di Malaysia.
Kalau hari lebaran di Indonesia cuma 7 hari, di Malaysia lebaran sampai 30 hari. Hai guys, hari ini saya Itu dapat ngapain jemputan aja hari 30 raya hari, guys? tahun dengan Lama open banget. house dari salah satu kawan saya yang stay dekat Al-Ostak. So aku mau sharing nih, kira-kira apa ya bedanya kuliner dan budaya hari raya di Indonesia dan Malaysia. Banyak So yang banget pertama makanannya. jenis kuliner rayanya ya. Kalau di Indonesia ada opor ayam, rendang daging, ketang balado, dan kue nastar. Kalau di Malaysia dia ada nasi minyak, ketupat palas, kari pap, lemang, rendang Malaysia, mie kari, dan satu kue viral ini tapi saya lupa namanya. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Nah selain itu hari liburnya pun beda. Di Indonesia libur lebaran itu bisa 1-2 minggu. Sedangkan di Malaysia itu resminya cuma 2 harian aja. Tapi meskipun liburnya tergolong 2 singkat, hari? perayaan hari raya di Malaysia itu bisa sampai 1 bulan. Jadi jangan aneh kalau minggu ketiga atau minggu keempat di Malaysia itu penduduknya masih menggelar open house. Nah selanjutnya di Malaysia itu dia budaya open house-nya tuh kuat banget. Mau dia dari kalangan pemerintah, pejabat, bahkan orang biasa pun pasti mereka sering mengadakan open house. Dan orang-orang yang diundang untuk datang ke open house-nya pun gak cuma keluarga dan teman dekat, tapi bisa sampai mengundang tetangga dan masyarakat publik. Oh, jadi Menarik semua ya, orang meskipun kita ya. serumpun tapi perbedaan budaya itu tetap ada. Kalian libur lebaran cuma 2 hari doang kah? Dikit banget liburnya guys. Halo guys, hari ini gue sedang ada di Masjid Negara Kuala Lumpur. Gue mau buka bersama di masjid ini. Masjid Lihat, rame Negara. banget dan menunya enak-enak banget gue lihat. Kayak Istiqlal kalau di Indo ya. Can't wait to try this. Ini adalah Masjid Negara, salah satu masjid utama di pusat kota Kuala Lumpur, Malaysia. Ini di Buat KL. di sini lo bisa turun di stasiun Pasar Seni lalu jalan kaki. Masjid ini dibina pada tahun 1963 dan diresmikan pada 27 Agustus tahun 65. Masjid yang Wow, merupakan lambang gede keagungan banget. Islam sebagai agama resmi di Malaysia ini Indah dapat ya. menampung jamaah hingga 15.000 orang. Kawasan masjid 15.000. juga ini memiliki ukuran hingga 13 hektar. Alhamdulillah beberapa waktu lalu gua punya kesempatan baik untuk menjalankan ibadah buka bersama gratis serta sholat maghrib berjamaah di masjid Oh, ini ini. gratis, Gua benar-benar guys. takjub dengan kemegahan dan keelokan Masjid Negara ini. Dan sebagai umat muslim, salah satu alasan kenapa gua suka vibes kehidupan di Kuala Lumpur ini karena terdapat banyak bangunan masjid yang megah dan cantik di Kuala Lumpur. Oh jadi di sana di masjid tersebut itu biasanya ada kayak buka bersama dan banyak banget tadi orang yang ngantri untuk makan ya, dan gratis guys. Wow. Menanti mentari terbenam di pelataran Masjid Sultan Abdul Samad Jami yang sudah berdiri kokoh sejak 1909 adalah sebuah lukisan Bagus Ramadan banget yang tak masjidnya. terlupakan. Alur waktu membawaku dari hiruk-pikuk bandara melalui jendela kereta langsung menuju jantung kota, di mana sekitar 30 menit sebelum panggilan maghrib berkumandang, pelataran masjid yang menjadi beranda Sungai Gombak telah dipenuhi wajah-wajah yang menanti saat berbuka. Dengan menara Kuala Lumpur menjulang anggun bagai mercusuar di kejauhan. Di sana, tangan-tangan kebaikan dari para sukarelawan masjid dengan Lihat, tulus ini menyalurkan dibagi berkah Ramadan semua berupa hidangan gratis. sederhana yang nikmat ditemani segelas minuman pelepas dahaga dan beberapa butir kurma yang manis. Ketika seruan merdu azan maghrib akhirnya memecah keheningan Nggak bakal senja, kelaparan sebuah di sana. simfoni yang menyentuh jiwa. Rasa syukur dan kebersamaan terasa begitu kuat saat kami semua menikmati anugerah berbuka ini. Setelah membasahi kerongkongan dan menikmati buah kurma, langkahku terarah menuju tempat wudhu, membersihkan jiwa sebelum akhirnya larut dalam barisan kekhusyuan sholat maghrib berjamaah di dalam rumah ibadah yang syarat akan sejarah. Sebuah bab indah dalam perjalanan Ramadanku. Guys bentar, ini yang bagi makanannya untuk orang sebanyak itu siapa? Apakah kalian ada kayak apa ya istilahnya patungan? Kalau di Indonesia patungan tuh kayak kita kasih duit kepada satu orang dikumpulin terus uangnya itu dipakai buat buka Ramadan gitu, atau memang ada donaturnya, atau memang dari pemerintah? Coba komen, aku pengen tahu, karena sebanyak itu orang dapat gratis semua dan bukan cuma cemilan, itu sama makan berat loh, sama nasi, bahkan sama buah-buahan, sama minumannya juga. Wow. Pernah dengar nggak sih yang namanya ngewar takjil? Apa di Malaysia juga ada yang namanya ngewar takjil? Nah, ini Ngewar hal takjil wajib adalah di sebuah Indonesia. tradisi yang terjadi setiap bulan Ramadan di Indonesia. Nantinya para penjual biasanya berkumpul dan menjual takjil, makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Dan biasanya juga kamu bisa temuin banyak pilihan cemilan manis, kurma, minuman segar hingga es kelapa muda. Minumannya Bahkan sih Malaysia tuh kadang-kadang best ada banget, kue atau asli. makanan-makanan yang hanya keluarnya tuh 1 tahun sekali, yaitu di bulan puasa. Nah, ngewar takjil ini biasanya memang terjadinya di Indonesia, tapi nggak
tahu ya kalau di Malaysia itu ada nggak sih tulis di Kayaknya komen nggak tuh ada kalau deh, yang soalnya tahu di Indonesia yang namanya ngelor takjil itu gila-gilaan. penjualnya Kan banyak. sampai-sampai tuh ngelor takjilnya tuh bareng sama yang non Islam gitu loh. Tapi bukan jadi bahan cemoohan ya, tapi lebih lucu aja gitu. Karena di mana yang biasanya non Muslim tuh biasanya adu cepat-cepatan gitu loh. Pokoknya seru banget sih, dan itu tuh hanya terjadi di bulan Ramadan aja. Nah, takjil itu bukan cuma makanan aja, tapi juga momen berbagi dan berbuka bareng teman atau Iya. keluarga. Pokoknya buat orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ataupun orang Malaysia yang pernah ke Indonesia pas bulan Ramadan itu udah tahu deh pasti gimana serunya, ramenya kalau ngelor takjil di Indonesia. Tapi di Malaysia ada nggak sih? Ternyata ada loh yang mirip kayak gini di Malaysia. Oh, ada Setelah war gua takjil, bermain ke guys. bazar Ramadan yang ada di Malaysia, ternyata juga ada yang namanya ngelor takjil, tapi mereka tuh kayak beratur gitu. Dan mereka pun juga punya tradisi berbuka puasa bersama di pasar Ramadan atau bazar Ramadan, dan Oh, juga I di see. masjid-masjid biasanya. Meski namanya beda, tapi suasananya juga nggak kalah seru loh. Di Malaysia juga kalian bisa nemuin berbagai hidangan khas Melayu, seperti mau berbuka puasa dengan nasi lemak, murtabak, dan es buah juga ada. Yang biasanya kalau misalnya di Indonesia kan ciri khasnya buka puasa dengan kolak. Jadi meski nggak ada istilah war takjil di Malaysia, tradisi berbuka puasa dengan jajanan tetap ada dan nggak kalah serunya loh. Intinya, Rame meski banget beda lihat. nama, Banyak intinya banget sama orang. kok. Dan berbuka puasa bareng keluarga dan teman itu selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Dan biasanya juga udah pada padet nih schedule-nya kalau misalnya di Indonesia. Pasti tuh kalau misalnya udah bulan Ramadan dan hari libur itu udah diplot-plot untuk berbuka puasa bersama. Ada yang sama nggak? Tulis di komen dong. War takjil itu paling ditunggu banget di Indonesia ya guys, karena saingan kita tuh bukan cuman sama umat muslim, tapi war takjil tuh sama non muslim. Non muslim biasanya kan agak curang ya, mereka tuh belanjanya malah dari jam 2 siang gitu. Jadi pas kita mau beli makanan itu tuh udah habis sama non muslim, jadi kita war. Nah itu, tapi itu tuh seruan-seruan aja untuk kayak mendekatkan kita satu sama lain gitu guys, biar lebih ya, biar rasa toleransinya tuh lebih tinggi gitu. Dan guys, ngomongin soal hari raya Idul Fitri dan puasa ya, ada orang Malaysia juga yang kaget nih ketika dia tuh merasakan malam takbiran di Indonesia. Katanya jam 2 masih berisik banget sama petasan, sama suara yang lagi pawai obor kayak gitu-gitu, dan kita lihat reaksinya, ini seru banget. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Jam 2 lihatin, dan ini di kota. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Jom kita Later sama. baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose Bedung dia ke sih? adalah Bukan untuk bedung, bangunkan you bedung. punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. Iya And loh, it's a unique benar. experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3.30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga, so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Ya, aku akui memang itu udah turun-temurun dari aku zaman kecil banget. Bahkan aku dulu pelakunya guys, suka ngebangunin sahur dari mulai ya malam banget gitu. Sejauh ini gak ada yang marah sih. Kita menganggapnya ya udah setahun sekali gitu, sembari memeriahkan juga. Meskipun aku tahu gak semua orang suka sih, pasti bakal ada yang merasa terganggu. Kebetulan banget ya di kampung aku, alhamdulillah banget semuanya muslim, semuanya mereka merasa senang justru ketika ada tradisi seperti ini, karena itu sekaligus bisa memeriahkan bulan suci Ramadan tersebut. Beda halnya dengan di Malaysia ya, aku tahu negara Malaysia itu memang suka banget ketenangan ya, meskipun mayoritasnya muslim juga, tapi tidak semua orang tuh mau dibangunkan dari jam 2 ya, jadi pasti mereka bakal merasa terganggu mungkin, bahkan tadi katanya bisa sampai telepon polis kalian karena mungkin terganggu dan gak nyaman ya. Jadi orang Malaysia kayaknya bakalan kurang cocok kalau ke Indonesia, karena kita di sini banyak sekali kebisingan, tapi memang kita memaklumi karena itu tidak setiap hari kok gitu. And ya pada intinya kembali lagi pada tradisi dan kebudayaan masing-masing ya guys. Kita juga tinggal di negara masing-masing, nggak perlu dipermasalahkan. Kalau kalian di Malaysia sukanya keheningan, membangunkan sahur dengan sopan, it's okay, itu budaya kalian. Kalau di kita budaya sahurnya dengan memukul beduk, petasan, dan juga pakai speaker
Itu juga budaya kita. Jadi kita saling menghargai aja dan chill aja, gak usah terlalu kayak diambil ribet gitu. Hidup tuh udah susah banget, jadi nonton konten kayak gini ya udah tonton aja gitu, gak usah kayak banyak negatif banget. So itu video kali ini guys. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten ini dan ya semoga kita semua bisa sampai ke bulan suci Ramadan yang kurang lebih 40 hari lagi kita bakal sampai ke sana, dan semoga di tahun ini kita bisa menjalankan puasa dengan lancar, full, diakhiri dengan Idul Fitri dan bersuka cita bersama keluarga. Gue gak sabar banget pengen reaction iklan raya Malaysia. Oh my god. Itu selalu gue tunggu banget. So, video kali ini guys, thank you so much for watching. Hope you guys like it.